Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya DJ Avarosa yang menceritakan tentang keangkeran yang ada di kantor kerjanya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Rumah Abu ini lokasinya di Jakarta. Kebetulan saya asli Jakarta dan kerja di Jakarta, daerah pusat lebih tepatnya. Tapi nanti cerita ini akan saya samarkan semua lokasi dan nama orang-orangnya. Berawal dari saya pindah bagian, lokasi kantor pun juga pindah. Gedungnya nggak terlalu besar, cuma ada 5 lantai. Ada beberapa perusahaan swasta juga yang menyewa ruangan di sini. Kebetulan saya di lantai 4. Lantai 1, 3 sudah terisi dan lantai 5 kosong. Arsitektur gedung ini terlihat dari luar memang tua. Pengelola mengecat keseluruhan bagian muka gedung dengan warna putih, sedikit lebih cerah dan terang dari luar. Namun, jika dilihat dari samping, bangunan ini nampak mengerikan, terlihat kotor dan kusam, seperti bangunan yang tidak pernah ditinggali oleh manusia. Interior di dalam gedung juga terbilang tua, dengan pencahayaan yang temaram. Maklum, ternyata yang saya tahu dari cerita pegawai di sini ya memang ini bangunan sudah ada dari zaman Belanda. Ternyata cerita yang lebih bikin saya kaget lagi adalah gedung ini dulunya adalah rumah Abu. "Rina, tahu nggak gedung ini kan dulunya rumah Abu?" kata Mbak Sari. "Gimana Mbak maksudnya? Emang rumah Abu itu apa ya?" tanyaku keheranan. "Itu loh, tempat orang yang dibakar," lanjut Mbak Sari. "Oh gitu Mbak," jawabku sambil manggut-manggut. "Iya, tempat pembakarannya di belakang itu." "Yang mana Mbak?" "Masjid belakang itu." Semakin penasaran, aku pun terus memastikan lokasinya. Bukan di masjid. Kantin yang tempat kita makan itu. Nah, dulu itu tempat pembakarannya di situ, jelas Mbak Sari. "Ya ampun, pantes ya Mbak, gelap gitu. Terus tempatnya aneh. Terus kok malah dijadiin tempat makan sih sekarang? Ada-ada aja sekarang." "Ya namanya juga zaman Belanda. Udah berapa ratus tahun yang lalu lah. Makanya di sini sering ada penampakan," lanjut Mbak Sari. "Emang sering pada ngeliat Mbak? Siapa aja yang sering lihat?" tanyaku semakin penasaran. "Wah banyak nah. Nanti juga kamu dengar sendiri dari orang-orang sini. Apa bisa juga sih kamu yang dikasih lihat?" "Waduh, masa sih Mbak?" Selesai cerita dari Mbak Sari, aku tidak begitu penasaran dengan apa yang ada di tempat ini. Menjadi takut pun tidak. Datang pagi, lalu pulang sore seperti biasa. Jika sudah mulai sore, banyak pegawai yang sudah beranjak pulang. Ada 1-2 rekan kerjaku. Jika pulang menjelang maghrib dan kebelet pipis, selalu minta diantar ke toilet. Takut katanya. Padahal mereka sudah lebih lama bekerja di sini. Memang
Sudah menjelang sore dan mulai sepi. Terkadang suka ada suara di sekitaran jendela. Pada suatu sore, saya memang sengaja menunggu suami pulang. Hanya tinggal si Joni, OB, yang biasa bersih-bersih ruangan dan cuci-cuci perabot makanan di sini. "Mbak Rina kok belum pulang? Gak takut sendirian di sini, Mbak?" tanya Joni sambil mengelap meja. "Belum, Mas, masih nunggu suami," jawabku datar. "John, itu suara apaan sih di ruangan Bapak? Berisik banget. Tirai jendela beradu sama tembok ya?" "Enggak kok, Mbak. Jendela nggak ada yang kebuka, ketutup semua," jawab Joni. John, emang di sini ada apaan sih? Kok kata orang-orang banyak penampakan?" "Lah, itu barusan ada yang ngajak kenalan Mbak Rina," kata Joni bernada menakut-nakuti. "Ih, masa sih, John?" "Ya coba aja kalau Mbak gak percaya. Dulu nih, pernah saya lembur. Nah, si Mas Rio kan suka main game sampai malam. Pas saya lagi bebersih, dia minta kopi, Mbak. Ya udah, saya bikinin kopi. Saya taruh di mejanya. Posisinya dia emang duduk menghadap tembok. Jadi Mas Rio itu ngebelakangin saya." Terus John?" "Nah, kan saya juga emang lagi nungguin tukang AC benerin AC rusak. Tukang AC posisinya di lorong, Mbak. Selesainya saya bikin kopi, saya keluar sambil ngawasin tukang AC di lorong. Nah, dari pintu depan keluar Mas Rio sambil nyapa saya, terus pamit pulang. Katanya mau balik lagi habis mandi. Pikir saya kopi baru dibikinin, kok terus pulang?" Terus John gimana?" "Nah, saya masuk lagi dong ke lorong ke ruangan. Kaget saya, Mbak." "Kenapa kaget, John?" "Mas Rio masih duduk di meja, masih main game. Kopinya juga masih ngebul." "Ih, kok bisa gitu sih, John? Mas Rio sing asli mana?" "Mana saya tahu, Mbak. Saya nggak berani nyapa." Saya keluar lagi, terus menuju lorong. Saya tanya ke tukang AC, "Mas, tadi lihat ada orang pamit gak?" Tukang AC bilang lihat dan denger, Mbak. "Lah, terus Mas Rio yang ada di meja itu gak lo tegor?" lanjutku. "Tegor, Mbak. Saya nanya, tadi pamit pulang kok duduk lagi?" Malahan Mas Rio keheranan karena dari tadi dia gak kemana-mana. "Berarti saya tanya pamit dong sama lu, John. Serem juga ya, bisa ngelihat sampai 2 orang gitu." "Iya, Mbak. Ih, amit-amit, Mbak, saya mah gak berani sampai malam kalau di sini. Kalau gak ditemenin sama si Daddy." Daddy itu tandeman si Joni, OB yang satu lagi. Tapi yang lebih sering lembur ya si Joni ini. Cerita ini akan saya ceritakan dalam sudut pandang saya yang banyak terima cerita dari sama-sama teman staf di sini. Oh ya, lupa bilang dari awal, kalau cerita ini cerita nyata ya. Cerita ini saya dapat dari rekan-rekan kerja di sini yang mengalami kejadian langsung. Keesokan harinya saya ke kantor seperti biasa. Sarapan rame-rame di parkiran kantor. Nah, ada satu cerita lagi yang lebih seru, mirip dengan ceritanya si Joni. Kali ini yang mengalami adalah si Mami. Mami ini terbilang sudah agak tua, namun masih lincah dan gesit. Beliau kalau pagi suka cek ruangan sambil ngelihat siapa aja yang sudah datang. Lalu sedikit ngobrol dengan staf yang sudah hadir. Satu ada staf yang namanya Jaya. Badannya agak tambun dan memang dia ramah ke semua orang. Gak laki gak perempuan, dia suka meluk.
Suatu pagi, Mami ini lagi jalan di lorong. Tiba-tiba dipeluk sama Jaya dari belakang. Sambil lalu mereka ngobrol sedikit, lalu pisah begitu saja. Gak lama kemudian, ada orang kantor cari Jaya. Mami dengan sigap berteriak, "Jai! Jaya!" Karena si Mami habis berpas-pasan dan ngobrol sebelumnya. Sudah berkali-kali dipanggil namun gak ada respon. Akhirnya Mami nelpon Jaya. "Jai, dicari sama ibu. Kamu kemana toh?" Mami teriak-teriak. "Iya Mi, Jaya lagi di jalan." "Mau kemana? Kok cepet banget, udah jalan lagi sih Jai?" tanya Mami tanpa curiga. "Ke Tangerang Mi. Kan Jaya dari rumah langsung sekalian mau rapat di Tangerang. Males ke kantor dulu." "Lah, Jai, tadi kan kamu ke kantor dulu," ujar Mami meyakinkan. "Enggak Mi, Jaya langsung dari rumah, gak ada mampir ke kantor." "Kamu yang bener Jai, kamu jangan ngerjain orang tua." "Ya Allah, demi Allah Mi, masa Jaya bohong? Emang udah dari kemarin dikasih tahu disuruh datang rapat pagi di Tangerang. Kan rumah saya di Tangerang. Ngapain ke kantor dulu?" Mendengar jawaban Jaya, Mami sedikit beringsut lalu menutup telepon. Barulah keesokan harinya heboh. Mami cerita ke semua orang kalau dia dipeluk Jaya, tapi ternyata Jaya tidak ada di kantor. Nah, balik lagi ke ceritanya si Joni yang memang sering lembur. Orangnya rada rewel sih. Suka nyanyi-nyanyi atau ngelawak sendiri. Tapi saya lihat dia kayak rada penakut gitu. Kadang suka saya ledekin kalau udah terlalu bawel. "John, tadi gue lihat lo di pojok lagi ngerokok ya?" kata saya sambil cekikikan. "Mbak yang bener, saya kan udah gak ngerokok mbak. Kalau saya duduk-duduk itu ya gak di pojok-pojok lah mbak. Ih mbak, saya tinggal ah." Mau kemana lu John? Balik?" "Enggak mbak, saya mau nyuci dulu, bentar ke belakang." "Oh," jawabku singkat. Sore itu sekitar habis maghrib, lupa tepatnya jam berapa. Cuma di luar memang sudah gelap. Ruangan juga sama sekali udah gak ada orang. Saya sendirian, sambil putar lagu dari komputer. Gak lama kemudian, di pojok yang kebetulan ruangan bos saya, ruangan saya cuma disekat sama lemari besi. Memang agak ketutup sama lemari besi yang tinggi. Tapi kalau dari posisi saya bisa kelihatan siapa yang mengintip. Memang agak jauh, sekitar 50 meter. Cuma kalau ada bos, saya bisa ngelihat karena sepi. Cuma kedengeran suara musik. Gak lama entah ada suara datang dari mana, klotek-klotek gitu, sambil mirip suara bangku digeser. Saya kira si Joni udah kelar nyuci. "John." Saya pun memastikan kalau itu Joni, tapi tidak ada jawaban. Sambil menunggu suami, sambil chat juga dengan Mbak Sari yang sudah pulang duluan, saya mendengar lagi ada suara klotek-klotek yang datang dari pojok ruangan. Dalam hati bilang, siapa ya yang duduk di ruangannya bapak? Lampu sebagian udah gelap. Ruangan di pojok juga udah gak terlalu jelas. Dan ada apa saja aku gak tahu. Masih chat dengan Mbak Sari. Saya bilang kalau saya ngelihat bayangan di ruangan bapak. Mbak Sari menyuruh saya untuk menunggu di bawah saja. Sambil beres-beres meja, saya pakai jaket lalu beranjak dari kursi. Saya penasaran mengintip ke ruangan bapak lagi dari meja saya. Seperti ada orang.
Ternyata benar. Ada bayangan orang sedang duduk jelas sekali. Laki-laki. Perawakannya tidak besar, tidak kecil. Hanya duduk dan diam. Wajahnya tidak terlihat karena memang sudah tidak ada pencahayaan sama sekali di sudut ruangan itu. Agak nggak percaya juga dengan apa yang saya lihat. Nggak lama kemudian Johnny datang dengan membawa bak. Ngapain bengong, Mbak? Nggak apa-apa, John. Gue balik ya. Hati-hati, John. Kalau udah kelar pulang aja. Di pojok ruangan Bapak, gue lihat ada bayangan. Tapi gue nggak tahu apaan itu. Masa sih, Mbak? Yang bener lo. Lo kan bercandain gue mulu. Bener. Gue 2 kali lihat bayangan badan laki-laki duduk di situ. Oh, udah lihat, Mbak Rina. Kalau yang di pojok saya belum pernah lihat, Mbak. Lah terus lu lihat di mana aja emangnya? Ada banyak di sini. Di situ, Mbak. Sambil nunjuk meja atasan gue yang lainnya. Duduk di lemarinya. Di situ ada lagi, cuma nggak tahu apaan. Suka berisik aja. Katanya sih kuntilanak. Sama di sebelah nih. Kalau di sebelah ini parah, Mbak. Terang Johnny. Parah kenapa, John? Ya gue malam-malam lagi vakum itu kursi kecil. Terus kursinya itu ada yang nendang 2 kali, Mbak. Ah, masa sih? Ketarik sama kabel vakum kali. Lanjutku. Ya kagak lah, Mbak. Kan kabel sama kursi beda tempat. Aduh, ya udah. Gue pulang dulu aja, John. Udah dijemput sama suami gue. Iya, Mbak, hati-hati. Kalau boleh saya deskripsikan di sini, bayangan yang saya lihat persis dengan perawakan si Pak Bos. Hanya nampak bayangannya saja. Lanjut boleh ya? Dan kali ini saya mengalami hal yang sama dengan teman-teman di sini. Beberapa waktu kemudian ada pekerjaan yang harus saya tanyakan ke pejabat yang berwenang. Kasih aja nama Pak Surya. Bolak-balik saya ke ruangannya, katanya belum datang. Ya udah, pikir saya nanti siangan mampir lagi lah ke ruangan. Belum sampai siang, saya hendak menuju toilet. Kebetulan di lantai ini diisi beberapa perusahaan. Kantor saya menempati persis setengah lantai di sini. Sebagian ada beberapa kantor dan sebagian lagi kosong. Beberapa langkah menuju toilet, saya melihat ada jendela terbuka cukup lebar, sehingga saya bisa melihat isinya dari luar. Ruangan tersebut dengan jendela terbuka lebar. Di situ saya melihat Pak Surya sedang duduk sambil merokok. Entah ngobrol dengan siapa di telepon. Karena kebelet, saya buru-buru masuk toilet. Pikir saya, oh udah dateng ya, nanti ke ruangannya deh. Tapi di situ saya juga agak heran. Sedang apa ya Pak Surya di ruangan kosong sendirian? Tapi kelihatannya kayak lagi ngobrol. Cuma di situ saya nggak lihat ada orang lain. Tangan kirinya memegang rokok dengan posisi sambil menunjuk-nunjuk. Sementara tangan kanannya memegang rokok sambil mendekatkan ke kuping. Jadi saya asumsikan beliau itu sedang nelpon. Mungkin telepon pribadi. Jadi asal aja masuk ruangan kosong. Selesai dari ruangan toilet, saya tidak mengecek ke ruangan kosong tadi, tapi langsung ke ruangannya. Kadang saya duduk di meja depan Mbak Sari, meletakkan laptop di mejanya. Entah sambil makan atau kerja, sampai ada pembicaraan lewat telepon. Mbak Sari menyapa seseorang di ujung telepon. Surya, di mana lo? Dicari sama Rina nih. Oh ya udah, iya nanti gue kasih tahu Rina ya. Lalu Mbak Sari menutup teleponnya. Tadi ada di situ Mbak, Pak Surya, kataku sambil konsen menatap layar laptop.
Hah? Siapa? Suara Mbak Sari terdengar agak memekik. Pak Surya kan? Tadi pas gue ke toilet, gue lihat dia lagi nelpon deh kayaknya. Ada di ruang kosong depan toilet. Ada jendelanya di situ, Mbak. Gue lihat Pak Surya ada di situ. Jawabku kali ini serius. Ini barusan gue telepon si Surya lagi di bandara, OTW ke sini nah. Emang siapa yang lu lihat? Iya dari belakang gue lihat kok, Mbak. Itu Pak Surya. Suaranya gue denger emang dia lagi teleponan, terangku kemudian. Rina, si Surya itu lagi OTW ke sini. Dia lagi di bandara sekarang, kata Mbak Sari gemas. Berarti yang gue lihat tadi bukan Pak Surya ya, Mbak? Tanyaku memastikan. Lo lihat dari belakang, pakai baju apa dia? Iya, Mbak, cuma lihat dari belakang. Pakai kemeja putih garis-garis, tapi lupa garisnya warna apa. Kayak merah biru gitu deh. Selang beberapa jam kemudian datanglah Pak Surya dengan santai menuju ruangan kami. Nah, ini persis bajunya Pak Surya tadi dari bandara ya? Sapaku. Iya, gue habis dari bandara langsung ke sini. Kenapa emangnya lu nyariin gue? Tanya Pak Surya. Ada kerjaan tadi. Cuma tadi gue lihat lu di ruangan situ. Kok ternyata lu ada di bandara sih, Pak? Jelas banget gue lihat lu pakai baju ini lagi ngerokok sambil ngobrol. Sambungku kemudian. Waduh, siapa yang lu lihat emangnya? Kok bisa persis sama gue? Ini beneran dari bandara loh. Ya udahlah, Pak. Mirip bapak aja kali, jawabku singkat. Lalu saya berpikir kalau memang Pak Surya dari bandara, berarti yang saya barusan lihat bukan Pak Surya. Baru saya ingat kalau beberapa kejadian yang pernah dialami orang-orang di sini hampir mirip dengan apa yang saya alami. Melihat dua orang yang sama, saya juga tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian-kejadian ganjil yang pernah terjadi di sini. Cuma saya ambil kesimpulan aja bahwa sebetulnya di tempat saya bekerja memang banyak penghuninya. Terima kasih. Baik, itulah kisah lumayan panjang ya dari tweet Twitternya Mbak DJ Avarosa yang menceritakan tentang kantornya ya. Tapi masih untung lah ya kalau diperlihatkan dengan orang yang sama persis. Kalau diperlihatkan wujud aslinya gimana tuh? Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Dan selamat berakhir pekan. Dan selamat makan-makan ya habis ini ya. Karena besok udah merayakan Idul Adha kita bagi yang muslim. Makan daging jangan banyak-banyak, nanti darah tinggi loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.